Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang. Saya lagi ngobrol ringan dengan seseorang yang luar biasa, dan kita doakan kita dan yang dirahasiakan itu beserta keluarganya, beserta panjenengan semua yang nonton video ini, saya selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, mendapat keberkahan, perdamaian, kesejahteraan, dan sukses segala cita. Jadi judulnya, setiap kita ada sedikit perbuatan baik. Perbuatan baik itulah yang menyelamatkan kita. Jadi makanya jadilah orang yang benar-benar berpikir baik, mimpi baik, belajar baik, walaupun kita belum bisa baik. Karena jangan pernah mengaku juga diri kita baik, tapi belajar baik. Judulnya baik aja. Pokoknya kalau kita sudah berposisi belajar baik itu, insya Allah akan ketemu. Karena orang yang baik itu nggak ada risiko. Orang baik nggak ada risiko. Jadi bahasanya gini, 1000 guru kurang, 1000 teman kurang, 1000 kiai kurang, 1000 ustadz kurang, 1000 biksu kurang, 1000 pendeta kurang, 1000 romo kurang, 1000 saudara kurang, 1000 pelanggan kurang. Tapi musuh satu lebih dari cukup. Iya, kelebihan. Ya, kelebihan. Kebanyakan. Jadi kita nggak punya musuh. Kalau kita punya musuh satu itu udah gelisah, pusing, mumet, piye caranya cepet-cepet selesai masalah kita selesai. Betul. Nggak punya musuh jadinya hidup ini. Jadi itu yang terindah seperti itu. Makanya judulnya, ayo selalu belajar berbuat baik walaupun kita belum baik, dan sharekan setiap media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya itu tentang kebaikan. Siapa tahu yang kita sharekan itu orang membaca, orang melihat, bisa menyadarkan seseorang. Karena yang menyadarkan itu Gusti Allah. Pas lihat video kita, seseorang itu pas butuh gitu. Pas butuh. Seperti saat ini lah. Saat ini kan Ustadz Syaiful Karim kan luar biasa, itu banyak menyadarkan orang-orang yang sudah mulai belajar ke batin, atau belajar ke dalam, atau belajar ke hati, mulai banyak belajar dari beliau itu. Nah ini juga sama, saya itu share video-video tentang kebaikan walaupun saya masih belajar baik itu, siapa tahu ada yang membutuhkan. Karena gini bahasanya, seseorang sadar itu nggak mungkin tidak ada lantarannya. Kadang lewat senyuman seseorang, kadang lewat kata-kata seseorang. Kadang-kadang satu atau dua kata itu bisa menyadarkan seseorang. Iya, betul. Kan bahasanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mulai dari belajar baik itu kan gitu. Kalau bahasa Jawanya gini Mas, kalau bahasa Indonesia dulu aja lah yang luas. Sebenarnya negara kita sih sudah nyuruh kita. Sudah nyuruh negara Indonesia itu. Mau dari Pancasilanya, mau dari Indonesia Rayanya. Kalau nggak percaya kita buktikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, lalu bangunlah Indonesia Raya. Ada dua sandi yang tersirat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarganya, bangun sesama, baru bangunlah Indonesia Raya. Ada dua yang tersirat di dalam, yang tersandi, yang belum dilewati. Kalau seseorang sudah mulai membangun jiwanya, benar-benar jari jiwanya itu dari bangun. Dia mengenali jiwanya, dia kenal dengan jiwanya. Kalau seseorang sudah kenal jiwanya, jiwa akan kenal dengan yang maha jiwa. Siapa sih yang ada di dalam hati ini? Kalau hati kan segumpal darah, wujudnya segumpal darah. Lalu yang bisa bisikin kita di dalam hati itu, yang kalau kita berbuat jahat, ada yang mengatakan jangan, maling itu nggak boleh, jangan, mencuri itu nggak boleh, jangan memukul orang itu nggak boleh, jangan merusoi istri orang itu nggak boleh, jangan merusak orang lain, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh. Adanya di dalam segumpal darah hati kita. Yang nggak kelihatan itu siapa? Ya kan? Nah, sedangkan tiap hari ada di dalam diri kita. Yang nyetir jiwa raga kita, yang nyetir raga kita, yang ngasih tahu dulu. Dan kadang kita kenapa kok sampai lupa ini?
Karena rata-rata kehidupan kita itu tempatnya bukan di hati tapi di sini. Permasalahannya hanya menggunakan akal. Kalau seseorang misalnya 50 akalnya, 50 pikiran atau akalnya, 50 hatinya, sudah lumayan. Balance dia hidupnya. Seimbang dia. Tapi kalau yang jadi masalah mulai 60% pikiran, 40 hati. Berarti hati hanya 40. Mulai bermasalah lagi kalau pikirannya 70, hatinya 30. Mulai lebih bermasalah kalau pikirannya 80, hatinya hanya 20. Mulai bermasalah total hidup dia. Bila mana 100% akalnya, hatinya kosong. Jadi baiknya gimana? Baiknya banyakin hati sedikit daripada pikiran. Nah, yang jadi pertanyaan Kang nih, hati itu maksud hati itu dia menunjuk ke organ hati atau apa? Satu. Nah, yang pertanyaan kedua, seandainya orang itu punya penyakit yang berhubungan dengan organ yang namanya hati, terus ada sebuah teknologi yang bisa memindahkan hati satu orang dari tubuh yang satu dipindahkan ke tubuh yang lain. Fisiknya. Fisiknya. Nah, apakah nanti dia bisa mewarisi Isinya? Nah, gimana Bang? Kalau menurut saya isinya tetap isi. Isi itu kan sebenarnya satu. Sekarang gini, jiwa. Kalau kita jiwa, seluruh dunia sebenarnya satu enggak? Rasa sama enggak sedunia? Pada hakikatnya satu. Kebenaran sama enggak? Pada hakikatnya sama. Kebaikan juga sama loh. Sama. Karena sejatinya memang jiwa itu cuma satu. Cuman wadahnya. Hati tadi kan. Wadahnya kan masing-masing ada wadahnya. Kan sejatinya satu. Nah, Gusti Allah itu yang maha jiwa. Yang bisa komunikasi dengan Gusti Allah itu sejatinya ya ini. Kalau orang Islam, Nur Muhammad. Yang di dalam hati itu kalau orang Islam Nur Muhammad. Cahayanya Muhammad. Kita ngomong Nur Muhammad nih. Nur Muhammad naik ke atas set. Yang bisa menyatu dengan Nur Allah yang maha cahaya. Kan berarti Nur ini tadi, kalau fisiknya Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Jadi yang bisa komunikasi, yang bisa menyatukan ini Nurnya. Nur. Iya kan, nggak ada jarak sama Gusti Allah. Yang nggak ada jarak ya, jiwa itu adalah secuil dari yang maha jiwa. Jiwa itu secuil dari Gusti Allah. Roh itu adalah Gusti Allah yang maha roh. Roh kita ada secuil dari yang maha kuasa. Artinya sempalan dari sing urip. Iya. Sempalan dari yang maha kuasa. Sempalan atau cahayanya. Seperti halnya matahari dengan cahayanya. Mataharinya dengan cahayanya. Matahari itu sebenarnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Yang kelihatan cahayanya itu. Iya, yang nyampe ke kita cahaya. Nah, itulah sejatinya kehidupan. Jadi sebetulnya bisa dikatakan percikan ya. Percikan. Secuil. Nah, kalau lebih dalam lagi, semuanya Allah nanti bilangnya. Tapi ini nanti ini kalau dibilang di luar musyrik. Tapi bilangnya nanti begini. Saya melihat angin. Kalau saya bilang yang kita hirup ini Allah, saya salah. Ini ciptaan Allah. Baru benar. Loh, berarti Allah. Langsung di dalam hati kita ciptaan Allah. Ciptaan Allah bersama ciptaan Allah. Udah pasti. Ya Allah juga sebetulnya. Nah, terus kita duduk di bumi. Ini ciptaan Allah. Iya. Kalau saya bilang bumi ini Allah, saya salah. Kemanapun engkau melihat, Di maka situ engkau melihat Allah. aku gitu kan. Nah, terus ini udah angin, terus ini diri kita. Diri kita juga ciptaannya Allah. Betul. Kalau saya ngeliat sampean, langsung bilang Allah, ya salah. Tapi sampean ciptaan Allah. Tapi di belakang sampean siapa? Allah.
Jadi saya lihat tumbuhan ciptaan Allah, lihat bumi ciptaan Allah, lihat angin ciptaan Allah, lihat manusia ciptaan Allah. Dan semut, kecoa. Lalu di mana yang nggak Allah? Iya. Kan gitu. Nah, terus dikaitkan dengan surat Qaf ayat 16. Aku tidak jauh walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ila hablil warid. Kami jadikan manusia, kata Allah. Kami tahu bisikan hatinya. Kita berfiksi Allah sudah tahu. Kami lebih dekat dari urat nadi atau urat leher. Allah di sini enggak. Di sini enggak. Lalu di mana? Di sini. Pejamkan mata kita. Kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita. Rasakan kau dilihat Allah karena Allah Maha melihat. Kau didengar Allah kalau Allah mendengar. Cuman permasalahannya sudah belum kita kenal Allah itu, kan gitu. Nah, kalau mau mengenal itu harus bisa melihat diri sendiri ini. Siapa yang kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Sebelum mengenal diri, ia kenal hatinya dulu. Siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya, urutannya. Kalau kita belum bisa melihat diri kita, nggak akan mungkin merasakan Allah. Karena saat kita bisa mengawasi diri kita bisa melihat diri kita merasakan diri Allah. Nah, permasalahannya untuk mengenali Allah ini 1000 jalan. Tadi yang dari surat Qaf ayat 16, alamatnya Allah. Nah, alamatnya Allah, saya berani menyatakan itu alamatnya Allah. Karena gini, nah ini loh, Allah itu di sini. Ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku, ya Allah. Aku lagi dengan Mas Iwan ngerasain engkau, lagi belajar engkau, ya Allah. Di hati jenengan sudah ada terasa itu enggak? Bahwa kita ini berdua dilihat Allah, dengar Allah. Sudah toh? Nah, kalau sudah merasakan itu berarti hati kita tandanya sudah terbuka. Sudah mulai terbuka hati kita kalau sudah merasakan itu. Yang kedua, Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju lika Allah fa inama ajalallah la'atin wasamul alim. Kalau ada salah ayatnya salah mungkin nama, tapi artinya barang siapa mengharap ingin bertemu dengan Allah, waktunya akan datang. Berarti nek saya ingin belajar Allah, saya ingin ketemu Allah, nanti Allah akan siap ditemuin kita. Nah, kan gini, yang selama ini saya pahami itu, kalau ketemu Allah tuh di sana setelah meninggal. Itu nanti, orang syariat. Bagi orang awam, bagi orang syariat. Itu salah nggak? Ya nggak salah, itu pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Kalau langsung ke marifat mana bisa? Karena itu tinggal. Nggak salah, harus ditingkatkan. Dari syariat, tarekat, hakikat, marifat. Bagaimana orang ngupas kelapa langsung bisa masuk ke kentosnya atau ke kelapanya? Sepet dulu, ngupasnya dengan linggis. Sepet itu yang luar, kelapa. Serabut. Dengan linggis atau dengan golok. Setelah serabutnya kebuka, kupaslah kulit kelapa, batok. Bukan dengan linggis lagi. Dengan golok atau alat gede yang tajam. Beda lagi alatnya. Ke dalam namanya kulit ari, mau kelapa ada kulit yang coklat itu. Bukan dengan golok atau pisau yang tajam lagi. Dengan pisau yang lebih tipis dan tajam. Ngupas kelapa itu. Dari sepetnya, badoknya sama kulit arinya. Baru yang terakhir dengan pisau yang tipis baru bisa dibelah, baru ketemu air kelapanya atau kentos atau kelapa yang paling dalam. Agama juga begitu. Syariat adalah dasar ya toh? Atau kendaraan, kemudian naik ke atas namanya jalan, mulai berjalan. Hakikat itu tujuan, dasarnya agama itu dasar, jalan, kemudian mulai jalan sampai tujuan, terus tujuannya Allah, makrifat itu sampai tujuan.
kendaraannya sampai tujuan, mau ke Jakarta, bukan ngomongin kendaraan tok. Nek syariat ngomongin kendaraan tok. Baru kendaraan, oh di sana katanya Jakarta itu ada mall, di sana Jakarta ada Tugu Monas, katanya. Mulai jalan dia tarik kok, pakai bensin, ada calo, ada polisi, ada macet, ada lampu merah. Nah, setelah tahu oh bisa Jakarta, tujuannya Jakarta, hakikatnya Jakarta tujuannya. Kemudian yang terakhir makrifat. Tujuannya makrifat. Makrifat itu tujuannya. Agama itu jalan, Allah tujuannya. Agama itu jalan, Allah tujuannya. Yang jadi masalah sekarang banyak yang nggak nyampe tujuan. Baru di jalan, udah saling engkel-engkelan. Agamaku bener, agamamu salah, kendaraanku bener, kendaraanmu salah. Nggak nyampe tujuan. Nggak banyak. Pasti banyak yang beranggapan agama itu tujuan ya. Nah, masih banyak agama itu jalan. Agama itu jalan. Atau agama tujuannya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tujuannya berarti tidak harus dipertentangkan sebetulnya. Tidak harus dipertentangkan karena seperti mau ke Jakarta. Karena mau pada lewat dasarnya Tangerang semua sedang melakukan perjalanan. Kecuali seorang yang sudah sampai tujuan. Orang Kristen sudah sampai ke Tuhannya. Orang Kristen sampai Tuhan yang Maha Esa, biar gampang. Orang Buddha sudah sampai Tuhan yang Maha Esa. Orang Islam sudah sampai Tuhan yang Maha Esa. Orang Kejawen sudah sampai Tuhan yang Maha Esa. Orang Konghucu, orang Katolik, Protestan sudah sampai ke Tuhan yang Maha Esa. Baru ia sama seluruh dunia. Apapun agamanya, apapun ajarannya, rasanya sama. Ia menyatakan kebenaran yang sejati. Karena Tuhan hanya milik orang sejagat raya ini, miliknya binatang, miliknya tumbuhan. Saya berani menyatakan. Kalau nggak percaya silahkan datang hadirkan orang Hindu, Buddha, Kristen yang sudah sampai ke Tuhan, ketemu saya, pasti cocok. Tapi kalau belum sampai ke Tuhan, pasti masih berdebat dengan saya. Contoh Saiful Karim, Ustadz Saiful Karim, Mr. Kusmul Hasan, dan misalnya Mr. TM dan lain sebagainya. Ketemu kita pasti cocok. Atau orang-orang kebatinan, pasti cocok. Nah kan, saya tanya lagi nih. Saya dulu sering beranggapan bahwa orang yang mendalami ilmu kebatinan itu dalam tanda kutip seperti sedang mendalami ilmu kanuragan gitu. Itu salah persepsi. Itu paradigma. Iya, paradigma. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya benar. Kebanyakan orang. Jadi orang yang kebatinan disangkanya bisa kuat, bisa sakti, bisa menerawang. Itu bagi seorang yang hanya berkiblat pada itu. Contoh gini, dokter ada yang bagian kulit, bagian gigi, spesialis jantung, spesialis mata dan sebagainya. Di situ juga sama. Di alam kebatinan juga sama. Ada yang inginnya sakti dan sebagainya ada. Tapi yang paling tinggi tingkat derajatnya, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya apa, adanya cuman Allah. Tergantung Allah mau nyuruh apa dia. Dia hanya berdiam diri ibaratnya patung. Tapi berdiam diri bukan berarti diam loh ya. Apapun yang ia lakukan karena Allah. Berarti itu tingkatnya udah sadar dong ya? Bukan sadar lagi, dia sangat sadar menyadari dia meninggalkan keduniaan. Tahap kita belum bisa. Tahap yang sudah sampai seperti itu seperti zaman dulu, ibaratnya jadi raja dulu. Jadi raja punya selir, punya kekayaan, harta berlimpah. Di umur tuanya dia, kerajaannya diwariskan kepada anak dan istrinya. Dia menyendiri sebagai pendito. Tidak perlu apa-apa, dia meninggalkan keduniaan, dia mencari Tuhannya. Baru itu yang paling top markotop hebat. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan kekayaan, meninggalkan anak istri, bukan. Kaya dulu, ditinggalkan kekayaannya. Kalau belum kaya ditinggalkan, itu salah. Orang belum kaya kok ditinggalkan. Diikat dulu, dilepas ikatannya. Karena yang diikat aja belum kok dilepas. Karena yang paling sulit itu melepaskan ikatan. Nah, makanya bahasanya
kaya dulu, cukup semua dulu, usia tua dulu, baru ditinggalkan. Untuk anak istri kebahagiaan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tersakiti. Jadi seseorang itu benar-benar menjadi panutan, benar-benar dia sesuai dengan bahasanya seperti Gusti Allah. Karena dia tangan kanannya Allah. Allah maha kasih sayang, seseorang itu kasih sayang. Allah maha sabar, ya sabar sekali. Allah tidak tidur, dia jarang tidur. Allah tidak makan, dia ngurangi makan. Allah maha suci, dia bersuci, menjauhkan dari keduniaan. Jadi sejatinya dekat dengan Gusti Allah itu, selain menjalankan perintah dan larangannya, juga mendekati sifatnya. Kalau tidak, misalnya, saya sukanya orang yang pakai kaos. Contohnya, kok ke tempat saya suka pakainya lengan panjang, pas nggak dengan hati saya? Enggak. Tapi kalau orang ke tempat saya pakai kaos, suka saya. Allah itu kasih sayang sifatnya. Nah kalau kita nggak kasih sayang, apa dekat jauh? Allah itu maha sabar. Kalau kita nggak sabar, ya jauh. Allah itu maha suci. Kalau kita nggak belajar bersih, jauh. Jadi selain itu yang didekatkan, mendekati 20 sifatnya Allah. Seperti apa yang sifatnya Allah itu. Nanti di situ semakin dekat dengan sifatnya Allah, semakin gak ada jarak sama Allah. Orang semakin bersih, semakin bersih, semakin suci, semakin dekat dengan Allah. Makanya Wali Songo itu, kalau kamu mau jadi wali, sebenarnya bisa caranya. Sucikan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suci, jadi wali. Makanya gambarnya Wali Songo. Sejatinya 10 ini pusat kita, tapi dipotong. Ini lambang Siti Jenar, ditutup. Kenapa? Karena ini sangat dalam, yang dekat hati dengan pusat. Siti Jenar yang bisa nyanyi Kalijogo, ini lambang Kalijogo. Ini lambangnya Sunan Kalijogo, Kalijogo. Yang nyanyi hanya Kalijogo dan Siti Jenar, dekat dengan hati, yang bisa nyaman ilmunya. Semua itu yang ada di alam ini gambarannya ada di diri manusia. Wali Songo itu ya di dalam diri kita ini. Sejatinya Wali 10 itu. Pahlawan revolusi itu ya ini ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa bisa menjaga 7 dalam dirimu, namamu harum seperti pahlawan revolusi. Jangan-jangan 7, jaga 1 aja udah harum, apalagi 7. Kalau jaga 9 jadi Wali Songo. Di alam ini sudah ada gambaran. Alam ini adalah makhluk kosmos, jagat raya, bawono ageng. Diri kita ini mikrokosmos, bawono alit, jagat kecil. Semua ada keseimbangan. Yang tidak bisa dibohongi di jagat raya adalah Allah. Yang tidak bisa dibohongi dalam diri kita adalah hati. Makanya yang bisa nyambung ke Allah itu hati. Hati yang bersih, hati yang tidak ada sirik, ragi, dan kita kabur, sombong, serakah. Tutup dulu ya, sesi pertama.